Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat belajar azan channel yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk membahas sepenggal kisah daripada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat-sangat mulia. Beliau yang mendapatkan julukan Hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ibni Hibbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak dari kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau adalah Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Beliau sangat-sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana beliau mencintai anak beliau Fatimah radhiyallahu anha, juga cucu beliau Al Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma, sehingga tidak jarang ketika Al Hasan radhiyallahu anhu dan Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma berada di pangkuan beliau, ya, beliau mendoakan dengan doa, Allahumma inni uhibbuhuma fa'ahibbahuma. Ya Allah, sesungguhnya aku mencintai keduanya, maka cintailah keduanya. Begitu cintanya, begitu sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu anhuma. Namun perasaan cinta ini tidak menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan kekeliruan atau kesalahan yang dilakukan oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Ada dua kekeliruan atau kesalahan yang pernah dilakukan oleh seorang Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, yang ini dikenang terus, ya, oleh beliau sampai akhir hayatnya. Dan ini menjadi pelajaran dan hikmah buat kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah bagaimana ketika beliau pernah diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi satu kabilah yang tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terjadi satu kisah di situ ketika beliau menjumpai seseorang yang tidak beriman kepada Allah tadi, ditangkaplah, kemudian dia bersama seorang sahabat lagi dari Al-Ansar, ya, akan membunuhnya. Maka yang terjadi adalah seseorang tadi mengucapkan la ilaha illallah. Dia mengucapkan la ilaha illallah. Namun Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma tetap membunuh orang tersebut. Dan kisah ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan begitu marah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Usamah, aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah." Wahai Usamah, apakah engkau membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Seorang Usamah yang membunuh orang tersebut dengan sebuah argumen, menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, innama kana muta'awwidzan." Wahai Rasul, sesungguhnya dia mengucapkan itu hanya sebagai perlindungan. Dia berlindung dari pedangku supaya aku tidak membunuhnya. Begitu syubhat yang dijadikan alasan oleh Usamah bin Zaid untuk membunuh orang tersebut.
Maka ungkapan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mendengar alasan tersebut adalah, afala syaqaqta an qalbihi hatta ta'lama aqalaha am la. Apakah engkau telah membelah dadanya sehingga engkau tahu apakah dia mengucapkan itu hanya karena niat tadi untuk berlindung dari pedangmu atau tidak. Nah, inilah teguran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, sehingga beliau mengatakan, ya, andai saja aku belum masuk Islam pada waktu itu. Karena andai saja dia masuk Islam setelah itu, maka akan diampuni begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan semarah itu. Namun sekali lagi, inilah hikmah yang Allah Subhanahu wa taala ingin ajarkan kepada kita, bahwasanya jangan sampai kita menghukumi seseorang itu dengan apa yang ada pada niatnya. Karena kita tidak tahu apa yang ada di dalam hati seseorang. Maka al-hukmu bil-zahir, hendaknya kita menghukumkan seseorang itu dengan apa yang ada di dalam zahirnya, apa yang nampak. Ketika seseorang sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka haram bagi dia untuk dibunuh. Demikian teguran pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Kemudian yang kedua adalah ketika kaum Quraisy disibukkan dengan sebuah masalah, yaitu ada seorang wanita daripada kaum Quraisy yang begitu berpengaruh, yang memiliki jabatan yang tinggi, dan dia ternyata mencuri. Apa yang terjadi? Ya, bahwa mereka, ya, ingin ada seseorang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meringankan hukuman daripada wanita tersebut. Maka mereka berkumpul kemudian mengucapkan apa? Man yukallimu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa kira-kira yang berani, yang boleh kita mintai pertolongannya untuk berbicara tentang hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian apa? Banyak yang mengusulkan, wa man yajtari'u alaihi illa Usamah bin Zaidin hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berani untuk menyampaikan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali Usamah bin Zaid, kekasih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, ya, dengan adanya tuntutan tadi itu, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengar hal itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali menegur Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Atashfa'u fi haddin min hududillah? Bagaimana engkau memberikan syafaat, memberikan keringanan kepada satu ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan? Begitu marahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sehingga beliau berkhutbah dan berkata, beliau bersabda, innama ahlakal ladzina qablakum annahum kanu idza saraqa fihimus syarif tarakuhu. Sesungguhnya yang menghancurkan kaum-kaum sebelum kalian itu adalah apabila ada orang-orang yang tinggi jabatannya, orang-orang yang mulia secara kedudukannya, mereka itu mencuri, tarakuh, mereka tinggalkan, tidak ada hukuman bagi mereka. Wa idza saraqa fihimud dha'if, sementara apabila ada orang-orang yang lemah, dia tidak punya kekuatan, tidak ada yang akan menolongnya, tidak ada backingannya,
aqamu alaihil had, mereka menghukumnya, ya, mereka lakukan hadnya, ketentuannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, waimullah law anna Fatimah binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam saraqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, andai saja Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencuri, andai saja Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencuri, laqata'tu yadaha, aku akan memotong tangannya. Nah, begitulah sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dua pelajaran ini sangat-sangat membekas kepada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, sehingga beliau sangat-sangat menyesal dan memohon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya didoakan, dimohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang sangat membekas, sehingga ketika terjadi fitnah antara sahabat Muawiyah dan Ali radhiyallahu anhuma, beliau mengambil sikap tidak ingin berpihak kemana saja, karena beliau telah berjanji tidak akan menumpahkan darah daripada seseorang yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Demikianlah sahabat Belajar Adzan Channel yang dimuliakan Allah, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.